di sini kita akan gunakan, kalau yang di worksheet kalian, ini ada Dreamweaver CS3 ya. Sedangkan yang akan kita gunakan ini adalah Adobe Dreamweaver CS6. Jadi kita harus tetap update ya, biar nanti kalian nggak ketinggalan ya. Jadi kita tetap menggunakan yang terbaru. Ya, jadi kita harus tetap. Oke. Nah, ya. Jadi di sini ada yang namanya Adobe Dreamweaver ya teman-teman. Jadi Adobe Dreamweaver ini adalah aplikasi untuk seorang web designer ya. Jadi web designer ini orang yang membuat sebuah tampilan sebuah website. Iya, datang berarti ya. Nah, jadi di sini ada yang namanya editor web ya. Jadi Adobe Dreamweaver CS3 ya. CS6 ini merupakan salah satu editor web yang paling banyak digunakan ya. Nah, jadi di Dreamweaver CS6 ini yang paling banyak digunakan oleh para desainer web. Jadi kalau desainer web ini orang-orang yang mendesain atau membuat tampilan web ya. Nah, teman-teman sebelumnya kita mau bahas dulu sejarahnya ya. Jadi di Dreamweaver ini sebelum dia gabung dengan Adobe ya, namanya adalah Macromedia Dreamweaver. Jadi dia sebelum dibeli oleh Adobe Corporate ya. Jadi Adobe itu bukan hanya satu aplikasi aja, tapi dia ada Photoshop, ada Dreamweaver, dan ada juga Adobe Flash. Jadi dia satu paket. Nah, kalau yang Dreamweaver ini khusus untuk pembuatan web, Photoshop untuk ngedit foto, dan Flash itu untuk pembuatan animasi ya. Untuk pembuatan animasi. Dan kan yang akan kita coba hari ini adalah Adobe Dreamweaver ya. Nah, di sini fungsi atau Dreamweaver bukan hanya untuk pembuatan HTML aja ya. Ini ada PHP. Nanti kalian akan belajar PHP di TW4. Kemudian ada JSP, ASP, HTML, dan lain-lain. Jadi Dreamweaver bukan cuma untuk desain web aja, tapi juga bisa untuk membuat sebuah aplikasi atau pemrograman. Kak, bedanya apa sih Dreamweaver sama Notepad++ yang kita pelajarin di sebelumnya? Nah, kalau di Dreamweaver, kalau yang di Notepad++ kemarin, kalau kita membuat web, yang kelihatan apa? Cuma kode-kodenya aja, ya, cuma kode-kodenya aja. Tapi kalau untuk pengen lihat hasilnya, kita harus buka dulu browser. Nah, kalau di Dreamweaver ini ada perbedaannya, ya. Jadi kita bisa mendesain web secara visual. Jadi nanti yang kita desain itulah yang akan tampil di browsernya, ya, dan mengelola situs atau halaman web. Jadi secara visual itu jadi yang tampil di browser seperti ini, maka di Dreamweaver-nya juga sama. Ya. Nah, jadi kalau Notepad itu buat webnya pakai kode, kalau yang ini enggak. Nanti kita lihat, kalian bandingin lebih enak yang mana dan lebih gampang yang mana antara Dreamweaver sama Notepad++. Nanti teman-teman bisa lihat ya. Dreamweaver ini merupakan software utama yang digunakan web designer atau web programmer ya, dalam mengembangkan sebuah web situs. Ini dikarenakan ruang kerja, fasilitas, dan kemampuannya dapat meningkatkan produktivitas dan efektivitas. Jadi maksudnya produktivitas dan efektivitas ini, kalau pembuatan webnya yang pakai kode itu bisa makan waktu 1 jam, 2 jam untuk membuat tampilan seperti ini, karena dia harus ditulis manual kode-kodenya. Tetapi kalau dengan Dreamweaver itu akan lebih cepat ya. Bisa jadi 15 sampai 10 menit untuk pembuatan web dengan menggunakan Dreamweaver. Nah, itu tadi ya, itu mengenal Dreamweaver CS3. Kali di sini CS3 ya, yang kita gunakan adalah CS6. Oke, teman-teman, untuk melihat hasilnya, untuk melihat aplikasinya, teman-teman bisa buka di sini
ya. Kita buka Adobe Dreamweaver CS6. Oke. Nah, ini teman-teman. Ya, nah ini adalah tampilan awalnya pada saat kita membuka aplikasi Adobe Dreamweaver CS6. Ya, jadi di sini filenya bukan hanya HTML aja, ya. Kita bisa buat dengan Dreamweaver ini bisa buat file HTML, Core Fusion, PHP, CSS, JavaScript dan lain-lainnya. Masih banyak lagi yang lain. Nah, perbedaannya pada saat kita membuat file baru, ya. Itu kalau di Notepad++ harus kita tambahkan titik HTML. Nah, kalau di Dreamweaver kita langsung pilih di bagian sini. Create New, pada bagian Create New kita pilih yang HTML. Ya. Jadi HTML tipenya, ini untuk tipenya, tipe filenya, ini adalah yang HTML, kita klik. Jadi teman-teman nggak perlu lagi nanti kalau mau nyimpen harus ditambahkan. Ya, harus ditambahkan titik HTML misalnya. Nggak perlu lagi, ya. Dia semuanya akan tersimpan di otomatis pada saat kita melakukan file save. Nah, untuk pertama kali, untuk mengubah tampilannya agar menu-menunya ini tampil, ya teman-teman kalau yang udah install, biasanya di bagian atas ini, ya kakak arahin kursornya, ya ini kakak arahin kursornya, teman-teman bisa lihat ya di sini. Mungkin punya teman-teman pilihannya designer yang muncul tulisannya. Nah, agar bisa maksimal tampilannya, kita pilih yang klasik. Jadi kalau punya teman-teman masih designer atau yang lain-lain, silakan kalian ganti dengan bagian klasik. Nah, jadi yang klasik ini tampilan menunya ini lebih lengkap, ya, untuk menampilkan menunya lebih lengkap. Ya. Nah. Ya, sebelumnya kita coba dulu user interface-nya. Teman-teman bisa lihat tampilannya di sini. Oke. Nah, yang pertama di bagian sini, teman-teman. Nah, ya di sini ada manajemen filenya. Di sini ada file, edit, view, insert, semuanya ada di bagian atas ya. Ini standar lah kalau untuk aplikasi-aplikasi yang lain. Contohnya untuk save, membuka file, semuanya ada di bagian sini. Ya. Kemudian di bagian sini ada command, layout, form, ya. Ada command, layout, form, data, spray, jQuery dan lain-lainnya. Ini adalah menu-menu atau kalau di Microsoft Office itu adalah ribbon-nya, ya ribbon-nya. Jadi sini ada menu-menunya. Jadi kalau mau buat font, tinggal kita pilih yang font. Kalau mau buat layout, kita pilih yang layout. Kalau mau buat tabel, masukin gambar, atau yang standar-standar, itu bisa kita pilih command. Ya, di bagian command. Ini untuk yang standar-standarnya. Ya. Kemudian teman-teman, di bagian sini, ini ada nama filenya. Ya, ada nama file yang akan kita, ya, nama file yang akan kita buat filenya. Jadi ini masih untitled. Jadi kalau dia masih untitled, teman-teman berarti ini belum kalian save, ya, belum kalian save. Ya, nanti kalau seandainya kalian save, nanti akan berubah jadi nama kalian, nama yang sesuai dengan yang kalian simpan. Kemudian untuk tab tampilannya, teman-teman ini ada 3, ada kode, split, ada desain. Ya, jadi kalau seandainya teman-teman, Kak, aku pengen pakai yang kode-kode, tinggal klik aja di sini. Kalian klik yang kode, ini akan kalian buat webnya boleh menggunakan kodenya. Ya. Jadi yang sudah kita pelajari kemarin, jadi pakai HTML, ketik lagi HTML, kemudian title, head, body, tutup HTML dan tutup yang lain-lainnya. Nah, ini kalau seandainya kalian masih pengen pakai yang kode-kode, jadi nggak usah takut. Jadi kalau seandainya teman-teman masih pengen, Kak, kayaknya lebih seru pakai yang kode. Nah, ya teman-teman tinggal pindah ke bagian kode. Ya. Nah, kemudian ada yang desain. Kalau desain ini adalah halaman yang tampil pada browser nanti. Ya.
Jadi tampilan. Jadi seandainya di sini kalian ketik nama, maka nanti yang akan muncul juga sama. Ya, inilah yang dinamakan mengedit browser atau web, mengedit webnya secara visual. Visual itu secara tampilan. Jadi nanti akan muncul atau sesuai dengan yang kalian tulis di bagian desain. Kak, aku pengen yang setengah-setengah. Setengah kode, setengah tampilan. Kalian bisa pilih split. Nah, ya. Jadi kalau kalian pakai kode, tinggal pindah ke sini. Kalau mau buat tampilan, nanti tinggal pindah ke sini. Ya, masih tetap sama strukturnya. Kemudian di Dreamweaver ada juga yang namanya preview. Ya, ada yang namanya preview. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di bagian sini. Ini ada lambang logo bola dunia. Ya. Ini kalau kita seandainya setelah kita selesai membuat tampilan, kita mau lihat hasilnya gimana. Teman-teman bisa lihat ini, kemudian kalian pilih preview, kalian mau melihat hasilnya di Firefox. Jadi teman-teman nanti tinggal klik, kemudian pilih preview in Firefox, nanti akan muncul di browser Mozilla-nya. Ya. Ini untuk melihat hasilnya. Dan kemudian teman-teman di bagian bawah ini ada yang namanya properties. Ya, properties ini untuk membuat heading-heading, masih ingat ya? Heading 1, heading 2, heading 3. Kemudian ini untuk menebalkan, cetak miring. Ini untuk hyperlink, untuk pindah ke halaman. Ini ada listing, ya. Ada yang list menggunakan simbol, menggunakan huruf, dan di sini di bagian ini untuk mengatur background-nya. Background, font, warna font, jadi kita bisa atur di bagian page properties. Ya, nah, itu untuk bagian-bagian dari lembar tampilan dari Adobe Dreamweaver-nya. Ya. Nah, sekarang kita akan coba langsung praktekin, ya teman-teman ya. Oke, ya. Sini langkah pertama sebelum kita buat. Setelah kita tadi ya pilih filenya, kakak ulang lagi. Sini kita pilih yang HTML. Seandainya kalian baru buka, pilihnya HTML. Kemudian sebelum kalian memulai, biasakan kita simpan terlebih dahulu. Kita pilih file, save as. Ini kakak simpan dulu di folder kalian. Di folder HTML, kita simpan dengan nama folder pertemuan 8 HTML. Ya. 8, kita buka foldernya. Kemudian title, ini kita beri nama format text. Ya. Kita akan belajar lagi seperti awal. Ya. Kita simpan dengan nama format text. Ini kita pilih save. Nah, bedanya teman-teman, kalau di Dreamweaver, kalian nggak usah lagi tambahkan di sini titik HTML. Ya, nggak perlu lagi. Jadi tinggal kalian masukkan aja namanya, sudah itu langsung pilih save. Kak, kenapa nggak ditambahin titik HTML? Karena titik HTML-nya udah kalian pilih pada saat pertama kali membuka aplikasinya. Ya, itu kan kalian ada pilihan HTML atau PHP atau CSS. Nah, itu kalian pilih yang HTML. Kalau sudah, kita pilih save. Nah, ya. Ini ya, teman-teman perhatiin di sini ada nama filenya. Ini ada nama filenya yang sudah kita siapin. Nih, bedanya kalau tandanya ya, tandanya kalau yang sudah di save dengan yang belum di save. Kalau di Notepad warnanya merah, tapi kalau di Dreamweaver nanti akan muncul tanda bintang di sini. Nah ini, misal kakak nih tik, tapi belum di save. Ya, kalau belum di save di sini ada tanda bintang. Tapi kalau sudah di save, Ctrl S, tanda bintangnya nanti akan hilang. Ya, oke. Nah, jadi yang pertemuan pertama ini kita akan belajar format teks terlebih dahulu. Ya,
Oke, teman-teman boleh perhatiin. Yang pertama di sini kita akan membuat judul melihat hasilnya dulu ya. Di sini kakak buat Adobe Dreamweaver CS. Nah, seperti biasa teman-teman, kalau seandainya kita format teks yang kita pelajarin dulu, yang pertama adalah menebalkan dan memiringkan huruf. Jadi kalau di sini ya kita akan belajar untuk format teksnya. Nih, kita belajar bold dan italic dulu. Ya, bold itu fungsinya untuk menebalkan tulisan dan italic itu untuk memiringkan tulisan. Jadi di sini contoh ya. Nah, kakak mau menebalkan tulisan Adobe-nya, tinggal di blok, kemudian tinggal pilih bold, maka dia akan jadi tebal. Ya, jadi nggak perlu lagi kalian tambahkan di sini kode B, kemudian di sini tutup B, nggak perlu. Jadi tinggal di blok, ya, di blok, kemudian pilih di bagian propertiesnya mau ditebalkan atau dimiringkan. Ini kalau mau memiringkan, tinggal kita blok, kemudian kita pilih italic. Kan nanti hasilnya jadi seperti ini. Ya, ini untuk mulai mengisinya. Dan biasanya di web itu biasanya ada judul seperti yang di sini ya, yang ada di atas ini. Ini ada namanya title. Ya, ada yang namanya title. Nah, kalau di Dreamweaver untuk membuatnya itu di bagian title di sini. Di bagian sini. Sini tinggal kalian ganti aja. Format text. Ya. Klik, kemudian kalian save. Ya, kalian save. Nah, teman-teman, kalau kemarin, kalau dengan Notepad++ mau melihat hasilnya, itu kalian buka dulu folder, kemudian klik kanan, ya kan? Kemudian pilih open with, kemudian cari pakai browser. Ya. Nah, itu kalau pakai Notepad++. Kali ini sedikit berbeda kalau dengan menggunakan Dreamweaver. Ya. Nih, kalau yang kemarin ya, kemarin kita buka dulu, kemudian klik kanan, kemudian kita pilih open with, kemudian pilih Firefox. Nah, kalau di Dreamweaver nggak perlu, kalian nggak perlu cari foldernya dulu, terus klik kanan, nggak. Kalian tinggal langsung aja di bagian sini, teman-teman pilih di bagian preview, yang ada lambang bola dunia, klik, kemudian pada bagian preview in Firefox, kalian cari, pilih yang preview in Firefox. Kalau kalian mau melihatnya pakai Chrome, tinggal kalian pilih preview in Chrome. Ya. Ini kita klik, nanti akan otomatis muncul pada browsernya. Nah, ini teman-teman. Ya, sini. Sini kakak udah punya title, format text, kemudian di sini ada Adobe Dreamweaver CS6. Ya. Nih, ya perbedaannya. Ini hasilnya yang di browser ya. Perbedaannya kalau dengan menggunakan Dreamweaver dan Notepad ya. Kalau di Notepad yang kita lihat adalah kode-kode, tetapi kalau di Dreamweaver yang kita lihat adalah tampilannya. Tampilannya seperti ini di Dreamweaver, tapi di browser juga sama, tampilannya juga seperti ini. Ya, nah tuh. Inilah yang dinamakan mengedit web secara visual. Ya. Oke, nah, nih. Ya, itu perbedaannya. Bentar ya, teman-teman ya.
Oke. Lanjut lagi ya, teman-teman ya. Nah, oke teman-teman, kita lanjut lagi ya. Nah, selanjutnya yang akan kita lanjutkan ini adalah ada yang namanya UL dan OL di dalam Dreamweaver ya. Nah, ya ada UL dan OL. Sini kita akan coba buat seperti ini, ada home, profile, gallery, dan kontak. UL ini adalah kalau di Office ini ada namanya listing atau bullets dan numbering. Di sini. Oke, di sini kakak enter. Jadi kalau mau turunnya, kalau pakai kode itu pakai P ya atau BR ya. Nah di sini tinggal kita enter aja. Ntar, kemudian sini kita tinggal pilih profil, home dulu ya. Home, profil, galeri, dan sini terakhir ada kontak. Ya, nah sini kalau kita pengen membuat listing, tinggal kita blok. Ya, ini tinggal kita blok. Kemudian tinggal kita pilih, kita mau penomoran menggunakan simbol di sini. Kita klik. Nah, nanti akan otomatis dia akan menjadi simbol. Tak perlu lagi kita ketik UL, LI, atau OL, LI. Nggak perlu lagi. Jadi kita tinggal blok tulisannya yang mau dijadikan listing, kemudian pilih. Itu kalau untuk yang menggunakan simbol. Kemudian kalau yang seandainya ini yang menggunakan penomoran ya. Oke. Tinggal kalian blok sama. Nah, kalian penomoran kalian cari aja simbol yang di sini yang pakai angka atau ordered list. Tinggal kita klik. Maka dia akan jadi seperti ini. Ya, kemudian kita simpan Ctrl S, kemudian kita cek lagi di browser. Nih, tinggal kita refresh. Maka nanti tampilannya di browser sama persis. Ya, jadi teman-teman nggak usah takut ya untuk melihatnya. Jadi lebih gampang dibandingkan dengan menggunakan kode. Ya. Kak, kalau bisa tampilannya sama, ya bisa muncul juga. Nah, teman-teman bisa cek juga di sini di kode. Nih, ini ada UL ya, ini LI. Nah, ini sebenarnya juga masih menggunakan kode, tetapi kalian dibantu dengan fasilitasnya. Ya, jadi tinggal di blok, pilih mau diapain. Ya, nah, nih untuk yang untuk penggunaan dengan Adobe Dreamweaver. Selanjutnya, di sini ada yang namanya heading, ya, fasilitas yang berfungsi untuk mengubah ukuran teks menjadi ukuran tertentu atau sesuai. Ya. Oke, kakak buat dulu di sini ada heading 1, heading 2. Heading 3, heading 4, heading 5, heading 6, ya sampai 6 ya heading ya. Gimana caranya agar bisa jadi fungsinya heading? Nah, teman-teman bisa blok tulisannya yang mau dijadikan heading. Kemudian di bagian format, ini kan ada paragraf. Kalau paragraf dia akan menjadi teks biasa. Tapi di sini ada pilihan. Kalau mau pilih jadi heading 1, tinggal di blok dulu tulisan yang mau dijadikan heading. Kemudian di format kalian ganti dengan heading 1. Dan yang kedua, tinggal di format ganti dengan heading 2. Kemudian heading 3. 4. Kemudian 5. Kemudian terakhir ada heading 6. Nah, jadi fungsi heading ini untuk membuat tulisan ya, atau kalau di sini caranya fasilitas yang berfungsi untuk mengubah ukuran teks sesuai dengan ukuran yang tertentu. Ya.
Nih, untuk heading, jadi nggak perlu lagi tambahkan di sini heading 1, heading 2, buka H1, tutup H2. Tapi kalau di dalam kodenya dia tetap sama. Nih. H1, heading, garis miring, H1. Ya. Tapi kita bedanya tidak menggunakan kode. Ini kakak simpan, kemudian kita cek di browser, kita refresh. Kakak muncul nanti di bawah. Tuh, untuk heading. Sekarang kita akan coba lanjut untuk pembuatan rata kiri, tengah, dan kanan. Ya. Ini rata kiri, rata tengah, rata. Kalau kemarin untuk penulisan kita tambahkan line, ya, line center ataupun line right atau left, ya. Nah, kalau yang kiri, rata kiri, teman-teman nggak usah atur lagi karena dia otomatis akan berada di sebelah kiri. Kalau yang tengah seperti ini, teman-teman, caranya blok, kemudian klik kanan, ya, untuk menengahkannya, blok, klik kanan, kemudian pilih line, pilih center. Ya. Maka nanti akan muncul di tengah. Kalau yang kanan, tinggal blok, klik kanan, line, kemudian pilih right. Ya. Jadi dia akan otomatis ini rata kiri, rata tengah, dan rata kanan. Ya. Tuh, ya teman-teman. Fungsi dari beberapa tools-nya. Ini kita simpan, kita cek lagi di browser. Kita refresh. Nah, ini hasilnya di dalam Dreamweaver. Oke, gimana menurut kalian? Lebih enak